Seringkali kita ini terlalu fokus untuk mencintai, menyenangkan, dan menanti validasi dari orang lain. Kita juga sering berpikir keras, mengapa kita selemah dan sekurang ini terhadap orang lain. Hingga akhirnya, kita melupakan betapa pentingnya memandang diri kita sebagai sosok yang istimewa. Menjadikan kita asing terhadap jiwa kita sendiri, bahkan hingga membencinya. Padahal, setiap orang memiliki keistimewaan sendiri yang berbeda satu sama lain. Istilah tersebut dapat dikatakan sebagai self-love. Tapi bukan sembarang self-love, karena kita akan mempelajari apa itu self-love dan bagaimana mengatur self-love yang baik. Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam apa sih self-love itu. Menurut Deborah Kosaba, self-love yaitu suatu apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Tindakan yang membuat kita dewasa. Dengan cara jujur dengan diri sendiri mengenai kekurangan kita, serta kekuatan yang kita miliki, dan juga menjadi diri sendiri. Sama halnya dengan kita mencintai orang lain, hanya saja ini dengan diri sendiri. Di dalam kehidupan ini, yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tidaklah baik. Begitupun halnya dengan self-love. Jika berlebihan, akan membuat seseorang menjadi narsis, egois, dan bahkan arogan. Kita perlu berhati-hati nih bagaimana memilah konsep self-love yang baik dan salah. Jangan sampai salah konsep ya. Konsep yang salah tentang self-love adalah narsis, percaya diri yang berlebihan, egois, tidak mau mendengarkan saran orang lain, semena-mena, arogan, merasa paling baik dibandingkan orang lain. Padahal, self-love yang sebenarnya adalah membuat batasan dengan orang lain, memaafkan kesalahan diri di masa lalu, menerima ketidaksempurnaan diri, tidak membandingkan diri, menghargai pencapaian diri, tidak menyangkal perasaan dan emosi, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan menjadi versi terbaik dari diri. Kemampuan kita dalam melakukan self-love akan berbanding lurus dengan kemampuan kita menerima cinta dari orang lain, karena orang yang tidak memiliki self-love akan sulit menjalin hubungan dengan pasangannya. Diakibatkan pikiran negatif yang ada dalam dirinya yang berkata ia tidak yakin apakah ia pantas untuk dicintai. Mereka yang tidak memiliki self-love akan terus merasa tidak aman dan insecure. Akibat yang ditimbulkan dari perasaan tidak aman ini adalah mereka akan lari dari masalah lalu jatuh tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak berujung. Dan mereka akan cenderung tak memiliki keseimbangan emosi yang mengakibatkan seringnya memiliki konflik dengan orang lain. Kunci utama self-love itu adalah rasa percaya diri. Ketika seseorang memiliki rasa percaya diri berlebihan sampai terlalu mengkultuskan diri sendiri dan merendahkan orang lain, disitulah self-love sudah berubah menjadi sesuatu yang toksik. Menjadi percaya diri itu tidak harus orang lain terlihat buruk baru Anda terlihat baik. Bagaimana jika konsepnya mereka baik dan Anda juga baik? Selain itu, untuk mencapai titik self-love positif, Anda perlu 1. Membatasi informasi toksik yang bisa menyebabkan rasa insecure yang tidak rasional. Kedua, memaafkan masa lalu Anda. Fokus pada pembentukan masa depan yang Anda harapkan. Ketiga, menyadari kekurangan dan kelebihan Anda sebagai individu. Dengan kamu lebih mengenal dirimu, kamu jadi lebih bisa menentukan arah kemana kamu mau menuju. Layaknya sebuah kapal, kamu adalah nahkoda di dalam kapalmu sendiri. Bukan orang lain yang menentukan arah kapalmu dan tujuan kapalmu, melainkan diri kamu sendiri. Keempat, self-worth. Self-worth akan hadir ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia tidak perlu mengikuti standar penilaian orang lain, karena dia sudah mengetahui apa yang menjadi standar untuk dirinya sendiri. Kelima, menyadari bahwa setiap orang itu unik adanya. Jadi, berhentilah untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Semua punya jalan masing-masing. Keenam, menghargai pencapaian diri Anda sekecil apapun itu. Jadilah manusia yang jujur akan pikiran dan perasaan sendiri. Ketujuh, kalimat afirmasi adalah hal penting untuk memotivasi diri. Kedelapan, memaksimalkan potensi Anda. Cari tahu bakat, keinginan, dan kebutuhan Anda sendiri. Lalu mulai kaji apa yang Anda bisa lakukan atau perlu ketahui untuk memaksimalkan potensi Anda.
dan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda sendiri. Mulai ubah kebiasaanmu mencaci diri dengan lebih mencintai diri sendiri. Jadilah sahabat bagi dirimu sendiri, karena seorang sahabat mampu bersifat welas asih serta pengertian ketika kamu dilanda kegagalan dalam menjalani proses kehidupan. Seorang sahabat yang baik, ia tidak hanya bisa mengkritik, tetapi juga bisa memberi dukungan agar kamu menjadi jauh lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Buang segala masalahmu dan jadi versi terbaik dirimu dengan cara like, share, dan subscribe lebih baik. Dosis harian untuk tips dan pengembangan diri untuk kamu yang lebih baik.